Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler water cooling seperti contoh yang ada di sini yang 120 mm. Dan di sini saya dikirimi oleh ID Cooling untuk mereviewnya apakah ini worth it atau tidak. Di harga terjangkau juga, di bawah 500.000 untuk yang ada di sini. Yang dimana ini jadi berwarna hitam atau full black, tapi ada list berwarna putih di bagian pumpnya. Kita lihat aja dari segi review maupun penampakan di akhir video, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini ini adalah ID Cooling Frostflow X120 Lite. Kalau yang sebelumnya saya itu pernah mereview yang 240 mm yang serinya sama, Frostflow X240 Lite. Tapi kalau yang ini yang 120 Lite, bisa dibilang single fan-nya lah. Dan apakah ini worth it atau tidak, kita lihat aja nanti habis ini. Dan juga harganya terbilang murah lah, di bawah 500.000 atau tepatnya di 475.000 untuk liquid cooler yang ada di sini. Menarik sih dari segi harganya, dan juga boxnya itu sesuai dari segi ciri khas ID Cooling berwarna hitam dan juga oranye. Seperti yang ada di sini produk lainnya juga sama berwarna hitam dan juga ada oranye-nya. Ciri khasnya ID Cooling lah berwarna oranye. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk pengujiannya nanti saya menggunakan Core i5 Gen 12400F yang ada di sini. Apakah bisa mendinginkan atau tidak menggunakan yang ada di sini? Ya pastinya bisa lah. Dan kita lihat dari segi perbandingannya kalau menggunakan stok cooler bawaan Intel di generasi 12. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, sebelum saya bacakan, saya unboxing dulu dari segi isinya apa aja yang ada di sini. Ini masih disegel, aku buka dulu, benar. Ini di dalam box masih ada boxnya. Iya. Pakai pelindung lah, agak berat ya. Ini aku kasih bagian sini dulu, dan di sini kita buka aja di sini, dan seperti ini untuk penampakannya. Di dalamnya ada kertas manual bagaimana cara untuk instalisasinya. Di sini ada komplit. Di bagian dalamnya itu ada bracket, di sini semua bracketnya. Aku buka aja langsung, isinya apa aja. Apakah ada thermal paste-nya? Dan jawabannya iya, ada. Ini thermal paste-nya suntikan, ini bagus, serinya adalah X25. Kalau di brand-brand yang lainnya, apalagi di harga murah, dia itu biasanya dikasih yang sasetan lah. Tapi kalau yang ini suntikan, serinya Frost X25, ini bagus ya, dari ID Cooling. Dan seperti itu aja untuk isiannya. Bracket-bracketnya semua Intel maupun AMD, kasih samping dulu semua. Dan di sini dia ada fan 12 cm yang berwarna hitam. Aku buka dulu. Dia itu menggunakan 4 pin PWM ya, 4 pin PWM berwarna full black. Ini sangat menarik sekali. Kasih depan dulu sebentar. Dan di sini untuk pumpnya, wah, kecil. Di bagian sini udah kosong ya, tidak ada apa-apa, kosong ya. Aku kasih bawah dulu supaya tidak full dari segi kamera kalau ditonton. Dan ini saya buka dulu juga supaya lebih kelihatan bagaimana penampakannya. Ini juga sama pumpnya. Ini ya seperti ini. Untuk penampakannya dia itu 12 cm ya, bukan yang 240 mm. Kalau yang ini single fan, dan juga ini fan-nya. Dan di sini selangnya kalau saya pegang dia itu bagus banget, kayak ada karbon-karbonnya lah. Berbeda seperti yang liquid cooler yang lainnya, yang dimana di harga 700.000 800.000 dia tuh selangnya tipis, meskipun dia tuh lentur ya. Ini tuh dia tuh keras, agak kaku, tapi ya terjamin sih kalau aku pribadi dari segi anti bocornya. Dan apalagi ini brand ID Cooling yang kebanyakan dari segi produknya lebih terjun ke dunia CPU cooler, dari segi yang pipa sampai ke water cooling ya. Seperti inilah penampakannya. Di sini dia menggunakan SATA ya. Meskipun kalau menggunakan yang 3 pin juga bisa, karena di sini ada sambungannya 2 pin ke SATA, udah ada bonusnya. Tapi saya kasih sini dulu aja supaya tidak hilang. Kita bacakan dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang sini, sangat jelas sekali dan juga komplit. Untuk di sini kita bacakan dari segi yang inti-intinya aja. Sebagai contoh, di pumpnya tersebut yaitu speednya di 2100 rpm, karena dia itu menggunakan 3 pin ya, bukan yang 4 pin. Jadi wajar untuk yang pump. Dan juga di sini untuk fan-nya dia itu 12 cm serta speednya di 700 sampai di 1800 rpm. Untuk kecepatan yang ada di sini menggunakan 4 pin, terbilang standar ya. Kalau bisa sih sampai up to di 2200
atau di atas 2000 supaya lebih kenceng, tapi ini nggak masalah, di harga terjangkau ini udah cukup bagus. Dan juga yang lainnya menggunakan hydro bearing dari segi fan-nya. Untuk yang lainnya noise-nya di bawah 25 decibel. Dan juga untuk soket Intel maupun AMD dia itu support semua. Kalau yang Intel support sampai di harga 1700, di Gen 12, 13 dia itu bisa untuk yang ada di sini, yang maksimalnya. Serta di AMD dia itu juga support di Ryzen 7000 series atau AM5. Tapi sayangnya cuma bisa di AM4 maupun AM5. Tapi nggak masalah sih, karena kebanyakan produk AMD dia itu kebanyakan zaman sekarang di AM4. Jadi ini udah support, nggak masalah untuk yang itu. Kurang lebihnya seperti itu aja untuk isiannya dan juga spesifikasinya, dan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 475.000, termurah sih untuk yang ada di sini ya. Itu aja penjelasan dari saya, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke pemasangan, langsung ke reviewnya. Yuk. Lanjut ke pengujian suhunya yang dimasang menggunakan eddy cooling First Flow X120 LED dan juga stok cooler bawaan Core i5 Gen 12 yang besar ya, bukan yang berwarna hitam kecil. Yang dimana suhu ruangannya dia itu tanpa AC, cuma di 27 derajat suhu ruangan.
Dan lalu yang pertama, dari segi First Flow X120 LED untuk minimal yang mendapatkan di 31 derajat dan juga maksimalnya di 59 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, yang mentok paling bawah di 31 derajat terbilang ini dingin, di 30-an kecil. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan yang mentok paling tinggi di 59 derajat ini juga dingin. Dinginnya standar liquid cooler yang dimana di bawah 60 derajat. Dan apalagi ini menggunakan Core i5 Gen 12, di bawah 60 derajat terbilang ini dingin. Dan kalau kita bandingkan menggunakan stock cooler, untuk minimal yang mendapatkan di 38 derajat serta maksimalnya mendapatkan di 87 derajat dengan pengujian yang sama dari segi minimal maupun maksimalnya. Dan kalau kita lihat perbedaannya, untuk minimalnya terpaut 7 derajat terbilang ini sangat jauh. Kalau minimal biasanya tersebut kalau sama 1-2 derajat. Tapi kalau yang ini di atas itu jadi terbilang jauh. Dan juga maksimalnya terpaut di 28 derajat ini terbilang sangat jauh dari 59 ke 87. Jadi bisa dibilang lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan atau seperti contoh yang ada di sini menggunakan ID Cooling First Flow X120 LED untuk mendinginkan prosesor kalian supaya lebih dingin dan juga performanya itu terjaga. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga di bawah 500.000 atau tepatnya di 485.000, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen dan juga harga termurah di kalangan liquid cooler 120 mm. Meskipun dari segi warnanya dia itu full black ya, tidak ada RGB-RGB-annya. Dan juga suhunya dia itu bagus, bisa mengalahkan stock cooler Intel sampai up to di 28 derajat. Serta dari segi suhunya maksimalnya dia itu masih aman di bawah 60 derajat untuk yang ini, dan juga suhu minimalnya juga bagus seperti di pengujian sebelumnya. Lalu yang kedua, tampilannya dia itu menarik full hitam dan juga ada list putih di bagian pumpnya. Dari segi lingkaran maupun logonya dia itu berwarna putih dengan tampilan yang elegan dan juga menarik yang ada di sini. Dan yang terakhir, kualitasnya dia itu bagus. Dari segi selangnya dia itu kaku dan juga keras, berbeda seperti harga-harga murah yang lainnya. Dan juga thermal paste-nya dikasih yang suntikan bagus juga, serinya X25 untuk yang ini. Dan serta garansinya dia itu cuma di 1 tahun aja. Kalau 1 tahun sih ya standar pada umumnya lah. Tapi kalau aku pribadi terbilang ini kurang, minimal di 2 tahun lah untuk garansi liquid cooler, supaya lebih aman ke depannya kalau misalnya ada kerusakan maupun bocor serta yang lainnya lah. Intinya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, ID Cooling First Flow X120 Lite. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya dari review part PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.